tanya ke Pak Bahlil, misalnya ada Mekanismenya Pak, gimana? tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana Pak? Saya tanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana? Dampaknya limited karena kan bukan buatan angkutan umum. Terus pemerintah akan Angkutan barang juga nggak pakai. Selamat malam, selamat datang di Economic with me Ruli Kurniawan. Dan malam ini kita akan membahas mendalam kenaikan harga BBM Pertamax dan tantangan baru ekonomi Indonesia. Namun di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kenaikan harga Pertalite dan solar. Menurut Bahlil, harga Pertalite dijaga tetap sama atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Dan selain dari isu BBM, kita juga mengangkat kasus korupsi MBG. Di tengah gonjang-ganjing isu markup proyek MBG, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkapkan pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk mendukung program MBG tetap berlanjut meski dugaan markup kencang berhembus dalam proses pengadaannya. Dan kita mulai Ekonomi selengkapnya. Bau amis di balik sajian makan bergizi gratis atau MBG semakin terendus setelah Kejaksaan Agung menahan ex-Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta dua wakilnya 3 Juni lalu. Ribuan unit motor listrik senilai 1 triliun yang semula diproyeksikan untuk distribusi MBG kini mangkrak di gudang penyimpanan. Dan adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Saya mendatangi kawasan industri di Sentul, Bogor, Jawa Barat untuk melihat lebih dekat motor-motor yang diproyeksikan untuk mendukung program makan bergizi gratis ini. Motor dengan merek Emo yang didominasi jenis trail ini terparkir di halaman gedung, ditutup jaring dan mayoritas bagian motor masih dibungkus plastik. Ini menandakan bahwa motor-motor yang dipatok dengan harga 42 juta per unit ini adalah masih baru. Pada Rabu pagi, beberapa unit motor tampak dipindahkan ke area di luar gedung. Akan tetapi, pihak dari pemegang merek yang bertugas di gudang penyimpanan melarang tim CNN Indonesia menggali informasi. Meski begitu, mereka mengizinkan pengambilan gambar dilakukan dari luar gedung. Kejaksaan Agung tidak melakukan penyitaan secara massal karena lebih berfokus pada pencarian alat bukti berupa dokumen kontrak, lelang atau transaksi untuk menelusuri aliran dana dari BGN ke PT Yasa Arta Trimanunggal selaku vendor penyedia motor listrik Emo. Oh enggak, jadi gini, kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan. Ya. Karena penyitaan itu adalah untuk digunakan mungkin sebagai sampel, hanya sampel saja. Ya. Jadi tidak perlu semuanya disita, semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing. Artinya, belum ada kejelasan terkait penggunaan dan distribusi ribuan motor yang kini mangkrak di gudang penyimpanan. Dugaan korupsi di balik program ambisius Presiden Prabowo Subianto yang sejauh ini menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya ini tak hanya terkait pengadaan motor. Selain itu, dugaan markup tercatat untuk barang-barang lain, diantaranya 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inci, serta 32.000 pasang sepatu. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan untuk membahas terkait dengan isu MBG dan kenapa juga masih terus dilanjutkan terkait dengan proyek motor listrik meskipun potensi markup itu terendus luar biasa oleh Kejaksaan Agung pasca penangkapan 3 mantan pimpinan BGN. Dan untuk mengelaborasinya, di sebelah saya sudah hadir Mas Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Mas Rizal, Iya. dalam pengamatan para ekonom terkait dengan BGN, MBG dengan segala dinamika, korupsi, markup-nya, tapi pemerintah at the end
meskipun sekarang masih terus diperiksa dan terus masih diselidiki oleh Kejagung terkait dengan markup dan korupsi tubuh BGN, masih tetap okekan atau tetap melanjutkan pengadaan motor listrik 21.000 dengan nominal lebih dari 1 triliun. Apa di belakang ini sebenarnya? Iya, saya kira mestinya ya dengan ada kasus pidana seperti ini, proses tendernya kan misalnya di hold dulu kan, sampai clear begitu. Jadi mengapa? Ya karena tentu selain untuk kredibilitas fiskal tentu saja ya, yang pada saat kondisi saat ini justru itu penting. Tidak hanya dari konteks pengelolaan fiskalnya, tapi juga kredibilitas fiskal ini mempengaruhi terhadap market nih. Nah, sehingga dengan adanya kasus katakanlah ya di BGN seperti ini, maka seyogianya proses-proses tender ini mestinya yang terutama berkaitan dengan kasus ini harusnya kan di hold dulu gitu ya, sehingga clear. Kalaupun misalnya sudah clear seperti apa, baru kemudian bisa dilanjutkan lagi gitu. Apalagi misalnya berkaitan dengan utilitasnya, kita bisa lihat sendiri gitu ya, apakah utilitasnya juga ini dihentikan dulu, di hold dulu, atau memang langsung berjalan gitu ya, dibagikan gitu kepada program MBG ini. Nah, ini juga menjadi catatan. Justru yang harus menjadi perhatian adalah pertanyaan kami adalah mengapa harus beli langsung motor yang udah jadi. Padahal sebenarnya kalau kemudian ini bisa memberikan multiplier effect, bayangkan 1,5 triliun katakan atau 1,3 triliun, kalau kemudian membuat motor katakanlah yang notabene ada TKDN-nya, kemudian merekrut tenaga kerja gitu ya, yang notabene itu juga sesuai dengan spek dan kapasitas dari keperluan MBG. Lulusan SMK misalnya. Betul, gitu kan? Itu kan setidaknya multiplier effect terhadap tenaga kerja, terhadap perbaikan income juga pelan-pelan akan lebih produktif. Nah, berbeda dengan kemudian membeli sudah jadi. Nah, itu kan multiplier effect atau juga nilai tambah yang bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat juga tidak terjadi gitu. Sekarang kita lihat cuma masih mangkrak aja sebenarnya di Bogor. Nah, justru itu kalau kita lihat tadi dari videonya begitu ya, utilitasnya juga kan belum optimal. Bahkan sekarang juga saya kira mungkin BGN juga sedang melakukan audit internal, monef internal gitu ya, terkait dengan perbaikan kualitas tidak hanya di kuantitas pasti gitu. Ya, itu menjadi menarik karena kalau dari pemerintah mengatakan ada potensi markup 200 miliar dari BPK kalau tidak salah itu sampai 400 miliar. Betul. Kita lihat kira-kira bagaimana nanti pemeriksaan dari Kejagung terkait dengan hal tersebut dan apakah ini akan terus dilanjutkan dengan proyek-proyek dengan markup luar biasa, karena tidak hanya motor, ada sepatu, ada tablet, ada TV segala macam yang kaos kaki berhubungan dengan BGN dan MBG ini sendiri. Kita coba beralih ke informasi yang lain terkait dengan tadi disampaikan masalah fiskal. Ini kita ngomongin masalah moneter, Bang Rijal, di mana Bank Indonesia menaikkan BI rate 25 basis poin menjadi 5,50% untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan pelemahan nilai tukar. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menegaskan skema pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak berubah. Bank Indonesia mengambil langkah strategis untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi beberapa waktu terakhir dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin. Selain menaikkan suku bunga, Gubernur Bank Indonesia pastikan devisa negara masih sangat aman dan berada di atas standar kecukupan internasional nasional. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Satu, menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan seperti tadi disampaikan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing, karena sejak April Mei itu SRBI sudah inflow, Juni ini SBN saham itu juga terus inflow, SRBI juga outflow ya, SBN SRBI outflow, SRBI ini kok ada outflow, sehingga kita perlu menaikkan BI rate agar rupiahnya menguat, stabil, dan inflasinya tahun depan itu tetap dalam
sasaran. Pemerintah memastikan bunga kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi tetap sebesar 5% dengan uang muka atau DP 1%. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait menjelaskan, berbagai insentif lain seperti pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB juga tetap digratiskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia. BI Rate menaikkan 25 basis poin menjadi 5,50%. Sekarang, menurut pandangan Bang Rizal, teman-teman dari ekonom, apakah keputusan BI tersebut sudah cukup rasional di tengah kondisi saat ini, Bang Rizal? Iya, saya kira kan justru ini adalah keputusan yang cepat, saya kira, dan itu kan di luar RDG biasanya, ya kan. Artinya memang kondisi finansial, utamanya terkait dengan kurs, itu kan harus segera ditahan. Dengan naikkan BI Rate, ya 25 basis poin, ternyata kan langsung menguat tuh, ya menguat. Ya, di bawah, ya, betul, kan, di bawah 18.000 ya. Dan ini kan menunjukkan apa? Efektivitas dari BI Rate, kenaikan BI Rate 25 basis poin itu. Nah, tetapi tentu ini kan tidak cukup oleh BI Rate untuk menekan kurs kita ini. Banyak faktor, terutama kalau kita lihat dari faktor-faktor yang paling dominan adalah sentimen market domestik maupun global. Nah, inilah yang saya kira mesti diperkuat. Melalui apa sentimen itu? Tentu kan kebijakan ekonomi. Tidak hanya di moneter yang tadi, katakanlah di BI Rate-nya gitu ya, tetapi justru di fiskalnya. Nah, kebijakan fiskal yang selama ini lebih dominan untuk kebijakan ekonomi itu, maka market itu melihat kredibilitas fiskal ini. Jadi seberapa besar fiskal menjadi stimulus untuk membuat ekonomi jauh lebih confidence. Kemudian bisa menggerakkan multiplier efeknya. Bagaimana produktivitas fiskal untuk meningkatkan nilai tambah, menyerap tenaga kerja. Dan market melihat kredibilitas itu. Makanya kemudian ketika diiringi nih oleh kenaikan pertama, katakanlah, kita akan masuk ke pertama nanti. Artinya begini, itu juga mempengaruhi terhadap kredibilitas itu dari pemerintah. Gitu. Tapi kalau tadi kita ngomongin masalah Pak Murarar, Menteri Perumahan mengatakan bahwa jangan khawatir karena untuk rumah dengan masyarakat atau dengan penghasilan rendah itu tidak ada kenaikan. Tapi kan permasalahannya yang banyak melakukan KPR gitu ya, yang berindikasi langsung dengan Bank Indonesia ini dengan BI Rate adalah kaum menengah gitu. Betul. Yang banyak melakukan kredit perumahan ataupun juga kredit yang lain. What will happen next? Ya, saya kira kan ada implikasinya ya. Sisi lain memang kita ingin menjaga kredibilitas, stabilitas ekonomi selain untuk menjaga pertumbuhan dan fundamental ekonomi kita. Tetapi kalau dari sisi suku bunga komersialnya pasti kan berpengaruh terhadap kredit, baik itu perumahan, kendaraan gitu ya. Kalau bicara perumahan, maka tentu akan ada adjustment kan di situ. Nah, tentu pemerintah kalau kemudian menyatakan bahwa itu akan tetap, berarti kan ada jaminan. Pemerintah tapi untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Betul. Tetapi yang menengah ini akan gimana? Nah, memang kalau untuk bicara program pemerintah yang untuk memenuhi backlog perumahan yang selama ini misalnya akan sangat baik memang yang menengah ke bawah ya, atau juga yang aspiring income gitu ya, yang naik turun sangat dipengaruhi oleh BI Rate ataupun harga, maka ini memang harus dijaga supaya konsumsinya tetap terjaga. Nah, yang menengah juga demikian mestinya. Kan kalau yang katakanlah yang bawah, menengah ke bawah, itu kan sudah banyaklah stimulus oleh pemerintah. Banyak stimulus oleh pemerintah. Tapi justru yang menengah ini, yang menengah ini juga tetap harus dijaga agar setidaknya diberikan insentif untuk kredit rumah gitu. Itu ya, penting apakah mau tenornya diperpanjang atau apakah mau nilainya diflatkan, tidak pengaruh oleh adjustment BI Rate gitu. Itu juga menjadi. Tapi itu belum ada saat ini gitu aja. Sekarang kelas menengah tuh lebih kayak tergempur sana sini gitu ya, tanpa ada stimulus yang jelas dari pemerintah gitu. Sedangkan ini menjadi backbone pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan konsumsi mereka yang besar sebenarnya. Persis, karena pekerja rumah tangga yang menengah ini hampir 48% kan kontribusi terhadap
konsumsi rumah tangga nasional. Iya. Yang menengah juga sama, hampir 40%. Jadi hampir di angka 85%-an sebenarnya kontribusi terhadap tidak dijaga. konsumsi. Kalau tidak dijaga, konsumsi bisa drop. Dan tentu kalau kita lihat di momentum triwulan kedua ini, kita tidak ada momentum mendorong consumption. Ini juga harus dijaga gitu. Makanya ketika pemerintah melakukan dual policy dari sisi moneter dan juga fiskal, nah ini kemudian menghentak di kaum menengah ini gitu. Kita akan bahas lebih dalam lagi dengan dialog kita nanti terkait dengan kenaikan dari Pertamax. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu di mana ada Pak Chatib Basri, anggota Dewan Ekonomi Nasional, yang menuturkan pihaknya menyampaikan risiko yang muncul akibat tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan berdampak pada daya beli masyarakat. Chatib Basri menjelaskan pemerintah dinilai perlu melakukan efisiensi penggunaan anggaran negara, termasuk pada program makan bergizi gratis. Tadi kami juga membahas tentunya perkembangan situasi terakhir, situasi makro yang berkaitan dengan kondisi sekarang, dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah, dan apa yang harus dilakukan termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu diantaranya di dalam kaitan dengan MBG. Saya kira MBG menjadi salah satu kunci disampaikan oleh Pak Chatib Basri untuk meredam kenaikan harga, mungkin inflasi juga gitu. Dan apakah itu menjadi salah satu memang cara yang cukup efektif dilakukan pemerintah saat ini? Memotong anggaran MBG? Saya kira itu salah satu solusinya, karena kan ada beban subsidi kan, dari kompensasi kenaikan harga energi. Meskipun sebenarnya sekarang turun gitu ya, mestinya relatifly lebih bisa manageable dari sisi aspek finansialnya kan, dari sisi fiskalnya. Tapi memang kalau kemudian kita mampu mengurangi ya biaya, katakanlah program-program jumbo, tidak hanya MBG, saya kira ada juga KDMP di situ, kemudian juga ada program-program terkait dengan perumahan, katakanlah kan perlu juga di monitoring, dievaluasi semuanya, sehingga kesehatan fiskalnya kan kita jadi tahu posisinya kan. Porsi justru prioritas jadinya. Gitu. Betul. Sehingga justru yang menjadi pertimbangan market itu adalah berkaitan tadi kredibilitas fiskal itu. Bagaimana ya fiskal, anggaran fiskal itu dialokasikan ya terhadap program-program yang bisa menyerap tenaga kerja banyak gitu ya, terhadap industri manufaktur katakanlah yang memang tenaga kerja tadi, nilai tambah. Ini justru yang dilihat. Karena market meskipun mereka katakanlah di investors ya di portofolio katakanlah, ini juga melihat masalah ini, tidak hanya melihat indikator moneter saja, sehingga inline dua kebijakan baik moneter maupun fiskal ini kemudian punya trust confident dari market gitu. Nah sehingga ya salah satunya adalah tentu harus mengevaluasi dan tidak hanya mengevaluasi ya memonitor semua program jumbo, selain yang jumbo saya kira juga program-program yang lain begitu. Ya berkaitan dengan efektivitas dari kebijakan itu. Karena efektivitas, produktivitas dari fiskal ya sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi efektif enggak? Saya kira itu menjadi catatannya. Ini menarik ketika tadi Bang Rija mengatakan terkait dengan penyerapan tenaga kerja, ini ada sesuatu yang diminta oleh Mendagri, di mana pemerintah daerah diminta untuk tidak lagi melakukan rekrutmen tenaga honorer baru. Permintaan disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin siang. Rapat yang turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN RB, serta sejumlah gubernur dari berbagai provinsi ini membahas dua agenda besar, permasalahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta membengkaknya belanja pegawai di daerah. Mendagri Tito mengungkapkan sebagian besar pemerintah daerah saat ini sudah melampaui batas belanja pegawai 30% dari APBD. Ambang batas tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Untuk menekan angka tersebut, Dito menegaskan Pemda harus menahan penambahan pegawai baru. Saat ini sudah ada moratorium terkait rekrutmen honorer, kecuali bagi tenaga khusus seperti guru dan tenaga kesehatan. 629. Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah di moratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah. Harus tegas, tidak ada tenaga honorer baru. Tapi kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses, dimasukkan di sana, datang jam 8, pulang jam 10, jadi beban. Dan setelah itu, menumpuklah honorer ini dari kepada ke kepala daerah. Setelah numpuk, mereka minta kepastian untuk diangkat menjadi P3K atau menjadi PNS, jadi ASN aparatur sipil negara. Nah, otomatis dengan segala hormat pada forum yang baik ini, untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer, karena akan menjadi beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepada daerah berikutnya. Bom waktu. Dalam rapat yang sama, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda mengungkapkan Pemprov Maluku Utara kini sudah tidak memiliki uang untuk membayar gaji para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sampai akhir tahun 2026. Tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah mungkin kita butuh ada RDP berikutnya tentang bagaimana fiskal 2027. Apakah ada pemotongan anggaran lagi dari yang sudah dipotong 2026. Tadi juga dari Ketua Komisi mengatakan bahwa APBN pun sulit saat ini. Kami juga memahami itu. Bahwa kami harus melakukan inovasi, kami juga memahami itu. Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat. Sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi. Kemudian P3K kita tidak boleh ada, tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang dan ditambah karena relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak, contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma 960 sekian miliar. Sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun. Permasalahan di pemerintah daerah cukup kompleks dan terlebih lagi juga sudah ada himbauan tidak lagi melakukan rekrutmen tenaga honorer. Tapi Bang Rijal, apakah memang tidak lagi merekrut tenaga honorer menjadi solusi yang cukup jitu untuk bisa dikatakan menekan beban operasional di daerah ini, atau apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Ya, saya kira itu kan efek dari tidak ada uang kan untuk membayarnya. Nah, tidak ada uang untuk membayar di daerah karena apa? Kapasitas fiskalnya nggak berkembang atau tidak meningkat gitu. Karena efek dari apa? Transfer ke daerah yang dikurangi kan. Jadi padahal transfer ke daerah atau daerah-daerah itu kan banyak juga yang kapasitas fiskalnya mengalami lemah dan mayoritas kan memang dari pusat gitu. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah jangan dulu merekrut tapi in the short term. Tapi yang harus dipikirkan adalah long termnya untuk daerah ini. Karena hampir 90% daerah sekarang itu sama, kapasitas fiskalnya kan juga berkembang. Karena apa? Karena biaya modal ya untuk membangun infrastruktur, untuk membangun nilai tambah melalui pemanfaatan utilitas sumber daya alam di sana gitu ya. Ini kan menjadi terhenti gitu. Bahkan tadi disampaikan sudah habis gitu anggaran untuk belanja pegawai. Nah, kalau belanja operasional kan di daerah itu operasional, modal, kemudian tak terduga. Kemudian transfer pusat kan mayoritas. Nah, sehingga justru yang sekarang harus didorong juga bukan hanya urusan atau terkait dengan pembatasan
pegawai honorer atau P3K gitu. Tapi justru bagaimana sekarang daerah itu supaya fiskalnya semakin besar dan membaik. Maka evaluasi secara keseluruhan menjadi penting. Apakah masalahnya yang terkait dengan transfer ke daerah, ya karena selama ini kan melakukan efisiensi untuk ke daerah, karena dianggap daerah juga ketika punya uang tidak mendorong ke sektor-sektor produktif atau ada hal yang lain, sehingga evaluasinya harus menyeluruh agar apa fiskalnya atau PAD-nya juga semakin membaik. Itu saya kira. Jadi engine ekonominya harus diperbaiki melalui perbaikan fiskal. Baik, ini juga menarik. Apalagi juga Pak Menteri juga mengatakan akan memberikan bonus berapa persen untuk kepala daerah dari PAD atau pendapatan asli daerah mereka. Kira-kira seperti apa nanti? Tapi kita akan bahas nanti berikutnya. Dan next di Economic, kenaikan harga Pertamax kembali menjadi sorotan di tengah tekanan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Lalu seperti apa ketakutan di kelas menengah terkait harga baru ini? Kita akan bahas saat lagi, tetaplah di Economic.